Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, Ustadz Dr. Andes Diastono, yang kami hormati pembimbing OSIS Putri, Ustadzah Siti Hariah, yang kami hormati Ibu pembicara, Ustadzah Dr. Anda Sabto Hariningsih, dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian Rohis pada sore hari ini dengan tema Generasi Z menyambut Ramadan walau dalam keadaan virtual seperti ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Di sini saya Mikrosevski Nur Muslimah selaku moderator pada sore hari ini akan membersamai teman-teman semua dalam acara kajian Rohis ini sampai di penghujung acara nanti. Berikut akan kami sampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga adalah acara inti, acara keempat adalah tanya jawab, acara kelima adalah dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukhti Kumarati Sandra. Kepada Ukhti Kumarati Sandra kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khairan Ukhti Kumarati Sandra. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan pahala kepada kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti. Kepada Ustazah Dr. Anda Sabto Hariningsih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menunaikan ibadah puasa berapa harinya? 4 hari ya, 4 hari. Dan kita masih akan beberapa hari lagi yang tentu saja ini puasa kita ini puasa yang sangat menyenangkan. Kemudian tema kita pada sore hari ini adalah saya diminta oleh anak-anak Rofis ya untuk menyampaikan tentang generasi Z, kemudian dalam rangka menyambut Ramadan. Awalnya menyambut itu seolah-olah masih persiapan menyambut, tetapi ini sudah beberapa hari masuk Ramadan, tapi tidak masalah. Jadi tidak ada waktu yang terlambat untuk menyambut Ramadan. Kita mencoba untuk apa sih generasi Z itu sendiri. Sebetulnya saya sendiri juga tidak begitu perhatian dengan generasi Z. Tetapi kalau kita melihat generasi Z itu dibedakan karena dekat dengan internet ya. Jadi pada saat usia saya itu yang namanya internet waktu itu komputer ya, itu masih banyak digunakan di instansi-instansi. Itu masih pada saat itu generasi saya ini generasi urusannya Z, I, X, generasi X ya, atau baby boomers, istilahnya baby boomers itu generasi yang kalau anak-anak seusia kalian itu mengatakannya ini generasi jadul ya, jadi seusia saya ini generasi jadul. Kemudian pada saat itu komputer itu baru ada di instansi ya, di instansi. Kemudian setelah itu ada berdasarkan itu semua. Nah, sekarang ini anak-anak mungkin lebih paham ya daripada saya tentang generasi Z itu ya. Cuman saya ingin menyampaikan tentang sikap perilaku generasi Z dibandingkan sekarang ini. Kalau Ramadan itu dari zaman 1,5 abad yang lalu dengan zaman sekarang ini adalah sama ya, sama. Itu generasi A, B, C dan mungkin nanti ada generasi Alpha. Itu dalam rangka menyambut Ramadan itu kita harus betul-betul menyiapkan diri kita. Jadi anak-anak yang sekarang masih balita itu masuk generasi alfa ya, masuk generasi alfa. Tapi kalau anak-anak yang usia kelas 10, 11, 12 ini masuk generasi Z itu tadi. Kemudian generasi apapun ya,
ketika Ramadan tiba, Ramadan itu sesuatu yang tidak pernah lekang oleh waktu, sama ya. Bahkan kalau sekarang ini berkurang, ada Ramadan, ada ngabuburit ya, ada macam-macam ya. Tetapi kita harus tahu sebetulnya makna Ramadan itu yang seperti apa. Itu yang harus kita tahu. Generasi apapun sama, kita dengan anak-anak semua, dengan saya itu sama. Jadi kalau di zaman dahulu, di zaman sahabat, di zaman jauh sebelum kita, ya, itu Ramadan itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat membahagiakan. Sangat ditunggu-tunggu dan sangat membahagiakan. Nah, melebihi hari-hari yang lain. Saya hanya ingin menyampaikan kepada diri kita, sudahkah kita amat sangat senang dengan kedatangan hari Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ini. Saya ingin menanyakan pada kita semua masing-masing, sudahkah hati, perasaan, pikiran kita ini ikhlas dengan adanya Ramadan, senang dengan Ramadan? Apakah kita hanya termasuk orang yang hanya menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, kemudian bagi orang-orang yang sudah menikah menahan berhubungan, hal hanya itu, kemudian berbicara tetap kasar, masih tetap menggunjing, masih tetap bicara kotor, masih tetap berani dengan orang tua, masih tetap tidak menyayangi yang muda. Itu rasa-rasanya kita tidak termasuk dari orang-orang yang mendapat pengampunan dari Allah. Dan rasa-rasanya Allah itu tidak minat ya, tidak minat untuk menghitung amalan-amalan kita. Karena kalau puasa itu yang menghitung sendiri itu urusan Allah, yang menghitung pahala amal itu Allah sendiri. Kalau se-Ramadan ini kita tidak suka dan hanya masuk Ramadan yang tadi saya sampaikan tadi, Ramadan itu hanya tidak makan dan tidak minum di pada waktu pagi hingga sore. Bahkan ketika pagi itu baru berapa jam kita sudah masih kurang berapa jam ya. Jadi seolah-olah yang namanya Ramadan itu sesuatu yang sangat dipaksa. Aduh, baru sekian jam, baru sekian jam, baru sekian jam. Menurut kalian semua, kalau Ramadan itu seperti itu, sama sekali, lapar sekali, itu kira-kira kita termasuk dapat pengampunan tidak dari Allah. Karena kalau kita sukses puasa kita, itu apa tadi yang dibacakan menjadi la'alakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Itu agar kita bertakwa. Kemudian Allah menjanjikan seandainya puasa kita ini ikhlas dan mengharap ridho Allah, gitu ya, di hadis itu ya, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, saya ingin mengajak muhasabah kita semua sebelum kita memasuki makna ini ya. Kita masuk yang mana ya? Mumpung masih beberapa saat. Karena kalau menyambut Ramadan itu ibaratnya ini, semua kebaikan kita ini dihitung oleh Allah. Bukan hanya berpuasa, bukan hanya makan minum, semuanya itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa dan dilipat gandakan. Nah, mari kita berbahagia, mari kita senang, mari kita ada istilah euforia ya. Jadi luar biasa senangnya itu. Sekarang kita kembali ke kita. Perasaan anak-anak semua itu suka tidak dengan Ramadan ini? Apakah hanya seperti halnya kalau kita sholat itu kalau itu sebagai satu beban itu sudah tidak ada mimik wajah, tidak ada performance, tidak ada roman muka yang suka. Tetapi kalau suka, itu sholat itu sesuatu yang kita berhubungan dengan Allah. Pada saat kita setelah takbir itu sesuatu yang kita senang karena kita berhubungan dengan siapa? Kita bukan hanya dengan presiden, bukan hanya dengan ustadz kita, tetapi kita berhubungan dengan Allah. Luar biasa senangnya. Kita membacakan surat-surat ayat-ayat itu dengan sangat suka karena kita matur kepada Allah. Nah,
di sini saya pengen mengajak muhasabah dulu. Kalau anak-anak masih belum suka, ayo kita suka dengan Ramadan. Suka dengan puasa kita. Ramadan itu tidur kita aja ibadah. Semua gerak perilaku kita ini ibadah. Siapa yang tidak suka? Nah, ini muhasabah kita kali ini adalah mari kita mencintai Ramadan. Nah, kemudian dalam makna Ramadan itu yang pertama ya bahwa Al-Quran itu diturunkan ketika Ramadan pertama kali diturunkan ya. Boleh dibacakan Mbak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi kadang banyak orang mengatakan bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, bulan Al-Quran. Artinya memang pada saat ini umat Islam banyak melakukan kebaikan, semua kebaikan, termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu memang harus ditarget ya, harus ditarget. Berapa kali? Kalau zaman sahabat atau mungkin Imam Nawawi ya yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu bisa sehari berapa juz, berapa kali khatam ya. Jadi bulan ini bulan yang harus kita perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah, di antaranya membaca Al-Quran. Seberapa, ini pertama harus kita ingat dulu, waktu luang kita adalah waktu untuk mengingat kita pada Allah. Kalau kita disuruh orang tua kita, wah nggak sempat ya, mungkin wah nggak sempat, saya harus menyiapkan ini itu ya, mungkin orang tua lah, ibu-ibu menyiapkan ini itu, saya harus menyiapkan makan anak saya, suami saya disuruh ibu dan sebagainya. Nah, tetapi kita jangan tidak pandai mengambil kesempatan. Kita bisa zikrullah, ya, kita bisa zikrullah. Kemudian sekarang Quran itu kan bisa kita baca dengan HP. Kalau HP tidak ketinggalan ya kemana-mana ya. Nah, itu kan setiap saat bisa kita baca di sana. Nah, ini mari betul-betul kita tingkatkan pendekatan diri kita pada Allah itu yang paling gampang. Itu adalah membaca Al-Quran. Di tempat tidur kita ada, di saku kita ada, di tas kita ada, di sepeda motor kita juga ada. Sehingga pada saat kita membutuhkan itu, kita tidak tertunda kegiatan itu. Ya. Jadi kemudian ada lagi ya pada saat Ramadan itu betul-betul malaikat Jibril itu talaki ya. Jadi membaca Qur'annya berhadapan-hadapan begitu dengan Rasulullah ya. Membaca Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Sekarang saya hanya ingin mengajak begini. Sekarang yang namanya Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Itu saja kalau anak-anak tahu, itu kadang membaca di tahajudnya itu satu surat Al-Baqarah, satu surat
Ali Imran. Jadi Rasulullah itu bangunnya jam berapa? Di tengah malam itu sudah bangun. Kemudian membaca sholat tahajud, diawali dengan 2 rakaat ringan, kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud itu enggak cepet-cepet ya. Di awalnya memang cepet, tapi kemudian itu sampai selesai kan 2 rakaat ya. Itu kadang 1 rakaat itu sampai surat Al-Baqarah. Selesai, surat Ali Imran selesai. Nah, sehingga bisa sampai 3 jam. Itu tahajud ya, tahajud. Nah, jadi hampir setiap hari kebiasaan 24 jam kebiasaan Rasulullah itu seperti itu. Hampir setiap harinya Rasulullah itu tahajud selama 3 jam. Nah, itu maksum. Nah, sekarang kita bagaimana? Itu dijamin masuk surga. Kalau tadi saya sampaikan, kira-kira kita dapat ampunan dosa tidak ya? Nah, sekarang ini bagaimana kalau Rasulullah yang maksum, yang terhindar dari dosa, tidak dosa, itu sampai sekian. Nah, kita seberapa? 1 hari 1 juz, atau 1 hari 2 juz, atau 1 hari khatam. Mungkin berapa hari? 4 hari khatam ya, 4 hari khatam. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kalau kita perbanyak, kita jangan melihat mungkin di rumah kita paling banyak ya, tetapi kemudian jangan ngelokro itu apa ya? Ngelokro itu kemudian melemah karena yang merasa sudah paling banyak sendiri ya. Nah, ini kalau kita tahu dalam Quran itu 1 huruf itu 10. Ya Allah, subhanallah, berapa banyak yang diberikan Allah pada kita. Nah, saya ingin ngajak anak-anak untuk mari kita perbanyak membaca Quran kita dan taklim kita pada Quran ya, seperti itu. Monggo ditambah jangan hanya per hari, tetapi coba per waktu sholat. Per waktu sholat itu kalau misalnya 1 bulan khatam 1 bulan khatam itu jadi berapa sehari? 1 kali sholat cuma 2 lembar, kalau nggak salah. Itu cuma 2 lembar. 2 lembar itu cuma 4 halaman. 4 halaman cuma berapa menit? 4 halaman itu berapa menit? Nah, sebenarnya kalau kita pas buka HP itu berapa menit? Jadi kita harus betul-betul sekarang ini kita harus ambil garis. Ini HP apa Quran? Kalau HP itu memang, saya pernah menyampaikan HP itu ibarat jebakan setan. Yang kita mudah sekali terkena. Kecuali kita disiplin HP, baru boleh terbuka setelah saya baca Quran 1 halaman. Ya, itu kunci. Jadi password kita untuk masuk ke HP. Jadi kalau tidak, begitu jebakan setan. Mau ada pesan apa ya, WA apa ya, ya kalau sudah di WA atau di yang lain itu sampai berjam-jam. Padahal untuk jadi untuk khatam Quran 1 bulan Ramadan 1 juz itu hanya 2 lembar. Enteng toh? 2 lembar, 4 halaman. Kalau 2 kali khatam itu hanya 4 lembar. 4 lembar. Padahal 1 lembar itu hanya 15 halaman. Kalau kita khatam 1 kali itu hanya berapa baris yang kita baca? 15, 15, 15, 15. 60 baris. 60 baris, 60 deret gini. Kecil enggak? Kecil. Tetapi beratnya yang ada di sini. Ini yang menjadikan berat. Nah, sekarang yang membuat semuanya berat harus kita singkirkan. Ini ya. Jadi Ramadan ini harus ada target. Ramadan ini kita dalam kebajikan itu selalu apa? Dalam kebajikan itu selalu ada selalu di fastabiqul khairat. Jadi harus berlomba-lomba. Dalam kebaikan itu ibaratnya olimpiade, ibaratnya perlombaan. Nah, kalau itu namanya kebajikan, itu otomatis itu bagi kita adalah perlombaan. Itu bagi kita adalah lomba. Siapa yang paling banyak? Kita nggak usah lihat teman kita, oh Imam Nawawi, oh
Itu 2-4 kali semalam. Nah, sekarang kita, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Sehari bisa khatam 4 kali, sehari bisa khatam 6 kali. Bahkan ada yang sehari 10 kali khatam. Luar biasa. Luar biasa. Bisa. Zaman sahabat itu seperti Abu Bakar, Umar, mereka itu juga pekerjaan dan pekerjaannya sebagai seorang juru dakwah, seorang ulama itu berat jauh dengan kita. Kita tuh hanya seberapanya dengan Abu Bakar, dengan Khalifah Umar, Abu Bakar itu hanya seberapanya. Tetapi dia juga bisa mengkhatamkan berkali-kali dalam satu Ramadan. Pekerjaannya tidak terbengkalai, dakwah tidak terbengkalai, semakin giat semuanya semakin giat. Nah, makanya Ramadan ini mari kita perbanyak dengan target. Cuman 2 lembar kalau satu kali khatam. Tapi pantasnya SMA ini juga minimal lah sehari itu berapa? Minimal 2 juz. 2 juz itu berarti 2 juz itu sama saja cuman 4 lembar. Cuman 4 lembar. Ayo, mari kita perbaiki. Pumpung saat-saat ini pahala kita ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Yang melipat gandakan Allah dan yang akan menilai juga Allah. Yang menghitung juga Allah sendiri. Luar biasa ya kita. Dan tidak dialami orang yang lain. Nah, kemudian selama sebulan penuh. Jadi bulan-bulan ini tuh bulan-bulan tidak diperintah pun kita tahu bahwa bulan ini Rasulullah tadarus dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya, bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Bulan yang penuh kasih sayang. Pahala berdilipat gandakan, semuanya itu intinya kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada orang iman. Kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kita ini tinggal bisa nggak menangkap kasih sayang Allah. Kasih sayang orang tua kita. Ada anak itu yang aku aja yang gimana? Kadang anak itu ada yang kurang begitu cinta ya pada orang tuanya. Oh, ibu saya, ada anak-anak kecil itu yang mengatakan orang tuanya galak gitu. Ayahnya galak, ibunya galak. Mereka nggak tahu saja ya karena masih kecil-kecil. Nah, kalau seorang ibu atau bahkan mungkin kita ambillah binatang. Binatang itu kasih sayangnya luar biasa dengan anaknya. Nah, ini Allah yang memberikan rahmah pada kita. Apakah kita tidak merasa bangga ya? Coba kita ini Mbak, kita baca, boleh Mbak kita baca hadisnya ya di Bukhari ini. Artinya kita baca. Iya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Iya. Luar biasa ya, luar biasa. Ramadan ini kalau kita ini berpuasa karena iman dan betul-betul mengharap ridhonya Allah, karena perintahnya Allah, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, kalau dosa-dosa kita ini diampuni, bahkan diibaratkan di hadis yang lain, kita seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Luar biasa kan? Kalau sekarang yang namanya manusia, sebaik-baiknya mereka kepada kita itu memberi apa? Orang tua kita memberi kita mungkin rumah, mobil, memberi kita menyekolahkan kita sampai selesai, tetapi orang tua kita tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Tetapi Allah, seandainya kita puasa ya, dengan iman dan mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah.
dosa kita diampuni oleh Allah. Artinya kita tidak mempunyai dosa. Luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan? Saya yakin semua orang menginginkan. Hanya kadang-kadang mereka tidak mengerti. Ini yang harus jadi pikiran kita. Kadang-kadang yang namanya puasa itu berjalan begitu saja. Tetapi mereka tidak memikirkan bahwa saya setiap saat, hari-hari yang kita lalui dengan Ramadan ini harus penuh harap, harus penuh doa, harus penuh permintaan kepada Allah setelah kita menjalankan, mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa saya. Jadi kalau orang Islam itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kita beribadah dan hanya kepada Engkau kita memohon pertolongan. Setelah kita ini beribadah di bulan Ramadan ini tidak cukup begitu saja, tetapi kita mohon pertolongan pada Allah. Mohon ya Allah, semoga dosa-dosa saya diampuni. Kan sudah ada di hadis, iya. Tetapi kita memohon kepada Allah. Mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, sudah saya bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Kemudian kita muhasabah, introspeksi pada kita, bisa nggak kita ikhlas betul dengan sukacita menjalankan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya, makna Ramadan. Ramadan adalah pintu surga yang dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Ini setan dibelenggu ya, cuman bukan setan di apa itu istilah Jawanya itu di bukan hanya di bondo ya, di apa ya, di tetapi dibelenggu. Dibelenggu itu talinya bukan hanya di tangan ya, tetapi dibelenggu itu semua. Jadi semua sekujur tubuhnya setan itu dibelenggu. Nah, artinya apa? Artinya inilah kasih sayang Allah pada kita. Kebaikan dibuka lebar-lebar. Kemudian Allah akan memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Tetapi tolong diingat bahwa harus kita ikhlas, beramal ikhlas karena Allah dan mengharap ridhonya Allah. Dan ketika kita beribadah, jangan lupa doa. Doa mohon pertolongan pada Allah. Yang sering ini kita lupakan adalah doa. Mohon di setiap sujud kita, ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa kita. Mohon pada Allah. Nanti kalau kita diam aja seperti orang-orang yang awam berpuasa, kita nggak boleh seperti itu. Orang-orang berpuasa itu ya sudah yang namanya Ramadan hanya sehingga yang Allah itu tidak berminat untuk menghitung puasa kita. Jadi hanya mendapatkan puasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Kita tidak boleh begitu. Perintah-perintahnya Allah itu harus kita lakukan dengan penuh makna. Perintah-perintahnya Allah harus kita lakukan dengan bermutu. Perintah larangan-larangan Allah harus betul-betul kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Sehingga amalan-amalan kita ini amalan-amalan yang betul-betul mengarahkan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni. Luar biasa, kita nggak berbeda dengan bayi-bayi itu. Kita nggak punya dosa. Nah, sekarang ini oleh Allah ditutup pintu neraka dan setan itu dibelenggu. Artinya kita semua ini dalam satu komunitas ya, orang-orang Islam. Komunitas kita itu puasa semuanya. Mudah. Kalau dulu mungkin di jalan-jalan itu, kalau saya waktu zaman usia saya ya, seusia saya itu saat menjelang Ramadan, kalau sekarang kan banyak orang ngabuburit, rame ya jalan. Kalau zaman dahulu, ketika saya masih menjadi anak kos-kosan itu ya, dari di Jogja begitu ya, itu ketika kita mencari, nggak ada GoFood ya, mencari untuk buka puasa itu sepi sekali jalan-jalanan kalau kita terlambatnya. Semua sepi dan semua mereka duduk diam di rumah, tafakur, berdoa pada Allah.
agar puasanya diterima. Dan sebetulnya pada saat akhir-akhir menjelang kita berbuka itu kan saat-saat yang makbul. Doa banyak kita doa pada Allah. Jadi jangan dilupakan ketika kita puasa itu jangan hanya diingat tidak sahur, tidak makan dari pagi sampai sore, kemudian tarawih atau sholat malam. Jangan dilupakan mohon pertolongan kepada Allah. Iya karena berdua, iya karena stain. Jadi beribadah itu dibersamai dengan mohon pertolongan pada Allah. Nah sekarang ini apa mohon pertolongan kita pada Allah adalah untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, saat ini adalah saat yang paling luas karena surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Bukan hanya di rantai begitu ya. Kemudian berikutnya bulan puasa adalah bulan yang Al-Id ya, Al-Id. Al-Id itu artinya syahr Al-Id itu bulan yang penuh kegembiraan. Tidak ada yang tidak gembira. Kalau toh mungkin sekarang yang menjelang puasa itu senangnya itu kadang pada saat kita mau berbuka itu senang tidak? Senang. Nah, tapi harus diingat senang kita tuh yang kayak apa? Oh, senang karena mau makan. Ya. Sebetulnya bukan itu yang harus jadi hakikat kita tuh karena kita berbahagia hari ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya selesai puasa saya dari pagi hingga sore hari. Saya berhasil menjauhkan diri dari larangan-larangan yang Engkau berikan. Dan saya berhasil mengikuti apa-apa yang Engkau perintahkan dan meningkatkan amalan-amalan saya hari ini. Bukan hanya sekedar berpuasa itu saja, makan itu saja. Jadi kegembiraan kita adalah karena kita berhasil melampaui sehari kita berpuasa, bersyukur, terima kasih ya Allah karena sampai sore ini saya berhasil melewati godaan-godaan sepanjang hari ini. Kemudian saya mendapatkan buka puasa. Kemudian selain ini adalah pada saat akhir Ramadan, pada saat hari raya Id, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hampir semua umat Islam dan semua bahkan orang fakir miskin pun semua mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Itulah hari raya umat Islam. Kemudian next berikutnya hari bulan Ramadan adalah Syahr Al-Jud. Al-Jud itu artinya apa? Dermawan ya. Dermawan tapi bukan dermawan itu jadi memberikan sesuatu dengan kerelaan, dengan keridoan. Bukan gimana ini Ramadan saya harus mengadakan. Enggak, dengan sukarela. Sukarela untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Yang namanya dermawan adalah memberikan sesuatu tanpa keinginan apapun kecuali mengharap ridhonya Allah. Ya. Kemudian kita tahu ya uswah kita dalam kedermawanan adalah Rasulullah. Dan kedermawanan itu, pemberian itu kalau kita tidak melaksanakan ini bisa menjadi sesalan bagi kita. Ya. Kesalahan bagi kita di ayat-ayat yang lain juga diterangkan, misalnya di surat Munafikun ya, di surat Munafikun itu orang-orang yang ketika mereka sudah di alam nanti itu mereka mohon dikembalikan. Saya diulur kematian saya, ulur beberapa saat akan berinfak. Jadi inilah saat-saat yang terbaik, belajarlah untuk kita menjadi orang yang dermawan. Orang dermawan itu tidak ujug-ujug. Ujug-ujug itu bukan bunyi kereta ya, tapi tiba-tiba. Tetapi kita harus membiasakan diri kita untuk bisa memberi. Nah, ini kita biasakan orang dermawan itu bukan orang yang kaya ya, tapi orang yang suka memberi. Al-Jud itu, orang dermawan itu orang yang suka memberi. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang kaya.
bagaimana memberikan uang yang banyak kalau uang yang sedikit tidak bisa memberikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bulan Ramadan itu syahr al-sabr ya. Nah, ini jadi orang yang bersabar itu memang orang yang termasuk dua diantaranya ya. Kalau tadi kita membaca bahwa orang yang sabar itu yang menghitung kesabaran, pahala kesabaran itu Allah seperti hanya puasa ya, hanya puasa. Dan sabar, sekarang kalau kalian berteman dengan teman-teman kalian, kemudian teman kalian bilang wis tak sabar ke, ya itu artinya dia tidak sabar. Ya. Yang namanya sabar itu tidak pasti diucapkan. Sabar itu ini ada ya, jadi kayaknya orang sabar adalah orang yang kesabaran itu kesabaran yang tanpa batas. Kemudian ada lagi jadikanlah sabar dan sholat sebagai pelindung, sebagai penolongmu. Kemudian ada lagi sabar itu yang bagaimana? Sabar itu adalah ini isbiru wasobiru warobitu. Ya itu jadi sabar itu bersabarlah dan tetap dan dalam kesabaran dan tetap apa ya istilahnya itu begegek apa ya istilahnya ya begegek itu membantu istilahnya di pos yang namanya sabar itu nggak berubah ya saya harus sabar, saya harus di pos kesabaran. Jadi kalau kita diminta di satu tempat di pos itu ya saya tetap di pos kesabaran, tidak ada sesuatu pun yang akan bisa menggoyahkan saya dari pos kesabaran saya. Jadi kalau yang namanya kesabaran itu harus membantu, saya harus sabar. Jadi ketika banyak godaan, wah ini kesukaan kamu loh, ini cengkleng misalnya begitu, enggak, ini saya sedikit aja enggak apa-apa kan masih bisa di bisa dikodok. Enggak, kamu kan musafir, enggak apa-apa. Wah berbagai macam godaan, ya boleh nanti kita ini. Tapi yang namanya sabar itu isbiru, sabarlah. Wasobiru warobitu, robitu itu tetap membantu kamu sabar, pokoknya harus sabar. Enggak, saya puasa dan saya tidak akan berbuka walaupun saya itu kesenangan saya dan walaupun saya mungkin boleh karena saya seorang musafir, ya, musafir juga boleh ya untuk tetapi kalau dihitung-hitung kalau saya pribadi ya kalau kita harus tidak berpuasa karena musafir itu pada saat kita nyaur itu juga nggak mudah loh. Teman-teman kita dapat puasa sunnah, kita dapatnya nyaur, ya kan gitu kan. Belum lagi kalau pas bukan hari itu, ya kita puasa, teman-teman kita nggak puasa. Jadi memang paling enak itu ya berpuasa bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita di bulan Ramadan ini. Jadi sabar adalah senjata kita, tameng kita. Orang Islam itu senjatanya dua, apa? Bersabar dan bersyukur. Kalau kita mendapatkan kenikmatan bersyukur. Kenikmatan apa saja bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah di surat apa? Kalau kita bersyukur, Allah masih akan menambah. Tetapi kalau kita berkufur, maka akan datanglah adab yang pedih. Nah, makanya jadikanlah sabar itu penolong kita. Perintah tentang sabar itu banyak sekali. Makanya senjata kita sabar. Sesuatu yang tidak menyenangkan sabar. Pos, masuk. Pos itu artinya apa? Pos sabar. Di pos ya, di pos jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, saya tidak akan bergeming dari pos saya, yaitu sabar. Ya. Jadi sudah dituliskan di sini ya, ada di pahala kita tanpa batas. Luar biasa ya, tanpa batas loh. Artinya kalau tanpa batas itu dosa kita itu semua habis dilalap oleh kebaikan. Dan itu akan pahala kita akan kalau di mizan itu langsung step yang kanan. Itu siapa yang tidak menginginkan? Tidak ada yang tidak menginginkan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, nah bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Semua dihitung oleh Allah.
semua urusannya Allah. Dari semua hal. Luar biasa bulan ini ya. Luar biasa dan menurut, jadi alangkah cerobohnya kita, alangkah bodohnya kita kalau kita tidak memaknai bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah bulan lomba kita. Semua kebaikan itu dilombakan dan Allah yang akan memberikan penilaian. Kalau Allah yang memberikan penilaian, kalau lomba itu yang nomor satu, yang teratas terbaik hanya satu ya, tetapi ini bisa banyak, luar biasa. Jadi kita betul-betul menjadikan yang terbaik. Lomba ini kita harus menjadikan nilai yang terbaik. Tidak lomba di tempat umum. Kalau lari ya yang nomor satu ya hanya satu aja yang tercepat. Tetapi kita bisa dengan hadiah surga, dengan pahala tanpa batas itu bukan hanya satu. Mari kita puasa, kita tingkatkan. Puasa kita ini penuh berkah, penuh makna, penuh rahmah dari Allah. Ya. Jadi masih banyak waktu. Sekarang kalau di awal-awal, jangan masih banyak waktu dalam konotasi, masih sekian lama, kita masih bisa nanti ngejar khatam 4 kali nanti, ini kan baru dapat 5 kali. Sekarang kalau kita di awal ini kita tidak bersungguh-sungguh, kira-kira nanti akan berakhir dengan baik tidak? Tidak akan berakhir dengan baik. Sekarang kalau lomba apa itu? Bukan yang lomba sepeda motor yang 500 cc apa sih namanya apa? Itu kalau mereka startnya tidak di nomor 1, ya itu kan dia juga bisa jadi terakhir sendiri. Tetapi kalau ada atau sekarang lari estafet, kalau dia cepat di awal cepat itu akan menyenangkan. Tapi kalau dia lari estafet di awal yang orang pertama, atlet pertama jalannya sudah kalah, semua temannya bagaimana? Sedih sekali. Jadi ini mumpung masih 6 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya 6 hari. 6 hari, mari kita kejar. Jangan tergoda oleh setan. Masih nanti. Bisa, katanya sehari bisa 4 kali khatam. Kalau startnya jelek, nanti akhirnya jelek. Nah, sekarang startnya harus bagus. Yang namanya Rossi, Rossi itu pernah tidak di posisi yang pertama, bisa juga dia kalah. Tapi kalau dia startnya pertama awal, ayo start awal. Kadang-kadang kita tuh sering, idalahi saya tadi tidak makan, malah kadang saya tidak sahur tapi makan kurma juga, itu namanya sahur enggak? Harusnya kita innalillahi itu apa? Kita tidak baca Quran. Saya lupa tidak tadarus. Tadarus kok bisa lupa? Semuanya ingat, ini semua kita persembahkan untuk Allah. Kita berusaha hati, ya, pikiran, hati, dan perasaan, dan perilaku kita itu untuk Allah semata. Jadi setiap amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, ya. Dan lipat gandakannya tidak hanya 10 atau 700, itu terserah kehendaknya Allah. Tetapi kalau kita melakukannya di awal tadi tidak dengan iman dan menghadapi ridho Allah, Allah tidak berhajat. Allah tidak kepingin melihat puasa kita, menilai puasa kita. Puasa kita ya cuma dapat lapar dan dahaga. Seperti itu ya. Nah, bahkan banyak sekali ya yang memberikan kebaikan untuk puasa. Nah, mungkin yang terakhir ya, ini sudah terakhir ya. Kita berusaha untuk melakukan semua kebaikan ini. Harapannya begini, kebaikan kemudian setiap saat, jadi bikin karakter, buat watak Ramadan. Jadi Ramadan hilang, jangan hilang semuanya lah. Ramadan kita setiap hari, setiap malam, tahajud, puasa, ini sudah dibuat karakter oleh Allah. Karakter itu kumpulan dari habit kumpulan dari tingkah laku, kemudian dari pikiran. Setelah menjadi habit,
Udah jadi habit ini nanti kita sebulan puasa ini. Tinggal kita mau meneruskan apa tidak. Apa puasa tinggal puasa. Kalau puasanya dapat lapar dan haus dan dahaga ya habis puasa hilang semuanya. Bicara kotor masih lagi, ngerasain masih lagi. Insya Allah mudah-mudahan tidaklah. Naudzubillah min dzalik. Nanti kita puasa kita berhasil, kemudian kita puasa nanti di bulan berikutnya ada seperti bayi yang baru lahir kembali. Tidak punya dosa. Kemudian Ramadan yang kita lakukan semakin bisa kita jaga. Ini namanya kita akan berkarakter. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seperti ini kita bisa berkumpul. Kita berdoa supaya nanti kita betul-betul puasa kita ini kita dapat pengampunan. Nggak tahu kapan kita diampuni oleh Allah. Nggak tahu hari kapan kita diampuni oleh Allah. Hari ini, nanti, atau nanti akhir. Tapi yang kita mohon, setiap saat tadi saya mengingatkan, mohon pertolongan pada Allah supaya kita diampuni. Dosa-dosa kita nggak tahu kita hari ini, nanti, besok, atau mungkin hari ke-29. Sehingga kita seperti bayi yang baru lahir kembali. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan? Itu, Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sebelumnya kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab. Jika nanti waktunya masih memungkinkan, teman-teman bisa bertanya lewat kolom chat. Begitu. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Bu, saya Elza Lutfiani 11 MIPA 6 mau bertanya Bu, manusia memang diciptakan tidak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetapi saya masih suka insecure Bu sama orang lain. Bagaimana Bu caranya agar saya tidak insecure? Dan seringkali saya bertanya-tanya, apa sih kelebihan saya? Kok saya merasa belum menemukannya? Apakah jika saya sering bertanya-tanya kepada diri saya sendiri itu salah? Terima kasih atas jawabannya. Yang pertama, yang tanya-tanya pada diri sendiri itu bagus. Ya, artinya setiap saat bisa introspeksi, muhasabah. Ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Tetapi farudu illallah wa rasulih. Ya, kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kalau insecure itu kan tidak aman, tidak nyaman, ya, tidak merasa tenang begitu ya. Nah, kita kembali, kenapa kita tidak tenang? Kenapa kita sulit tidur? Kenapa kita cemas? Mau ketemu temannya cemas, merasa tidak aman. Apa yang membuat tidak aman? Kita jelas tuntunan kita, kalau kita sering merasa insecure, ya itu pengen merasa tenang, itu hanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-An'am ya, surat Al-An'am Zadadun Imanah itu ayat surat Al-An'am ya. Jadi kalau kita mengingat Allah, nggak usah dibuka, semua sudah hafal ya, sudah hafal ya, insya Allah ya. Jadi kalau kita itu mengingat Allah, itu hati kita akan jadi tenang. Kita sudah tahu, kita tuh alangkah lengkapnya. Jadi kalau kita merasa tidak tenang, kita baca Quran dulu. Baca Quran kalau hanya satu lembar, satu halaman atau satu lembar, jadi hanya 15 baris atau 30 baris, ya itu belum tenang. Jadi kalau kita baca Qurannya sudah lama, ya, walaupun kita tidak tahu artinya, itu kita bisa nangis, ya enggak? Siapa yang banyaklah yang mesti merasakan itu. Enggak tahu artinya nangis. Kemudian setelah baca Quran banyak, itu hatinya menjadi tenang sekali, hatinya menjadi seperti tidak punya beban. Ya Allah, luar biasa. Kalau tidak percaya, segera praktekkan. Coba. Ketika kita tidak tenang, pertama itu tidak usah mikirkan yang lain. Saya kenapa ya serapa baca Quran. Ya. Jangan hanya 2 lembar lah. Jangan hanya 2 lembar. Bahkan nanti bisa sampai kita nangis. Kadang-kadang kalau kita nangis itu kemudian baru dicari. Ini saya yang baca apa ya? Wasbir nafsa. Oh, ternyata wasbir nafsa. Oh, ternyata ini. Kita kadang-kadang nangis baca Quran. Walaupun tidak tahu artinya. Ya. Dan kalau kita sudah baca Quran itu tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena apa? Yang kita baca itu kalam Allah. Yang kita baca itu ayat-ayatnya Allah.
Yang kita baca itu pangendikanipun Allah, firman-Nya Allah. Coba, daripada kita mendengarkan teman kita yang mungkin itu malah rasan-rasan obrolan yang mungkin malah mengurangi pahala kita, mengurangi nilai puasa kita baca Quran. Yang kalau kita baca Quran itu kita memperhatikan kata-kata Allah, memperhatikan firman Allah, memperhatikan yang pengandikannya Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang memelihara kita, Rabb kita. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang selalu memberikan perlindungan pada kita. Orang tua kita nggak bisa melindungi kita. Allah yang selalu menolong kita. Allah yang tidak pernah lepas bahkan satu tolehan pun tidak. Kita kadang nggak ingat Allah, tapi Allah itu tidak pernah lalai dan Allah itu tidak pernah membenci dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membenci dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu di surat Duha ayat berapa saya lupa. Coba, Allah tidak pernah membenci kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa kan? Kalau saya sendiri itu tua ya, udah tua. Jadi kalau melihat, ya mungkin nggak harus tua ya. Untuk luar biasanya Allah, kasih sayangnya Allah itu luar biasa pada kita. Kita aja yang kadang-kadang salah, orang salah pada Allah, nggak merasa salah. Tetapi kita ini, Allah itu pada kita itu tidak pernah membenci kita dan tidak pernah meninggalkan kita di waktu gelap, ya, maupun di waktu duha, di waktu terang benderang. Di waktu, artinya di situ di tafsirnya itu di waktu gelap itu pada waktu kesedihan, maupun di waktu duha itu di waktu kita gembira. Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membenci kita. Jadi ngapain kita kembali sama orang itu insecure? Kembalilah kita pada Allah. Dan kalau kita insecure itu biasanya itu karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Kenapa? Coba dilihat. Kenapa insecure? Insecure itu akhirnya juga merasa kurang rendah diri, merasa kurang pede, merasa kurang dari yang lain. Tadi yang selanjutnya kan tidak bisa melihat kelebihannya. Kenapa nggak merasa banyak kelebihan? Sekarang ini kelebihan kita sudah teramat banyak. Kita bisa berpuasa sampai sore hari ini. Yang lain ada yang tidak boleh berpuasa, yang lain ada yang sakit, bukan tidak boleh, boleh sebetulnya, tetapi karena dia sakit, ada yang mungkin nggak ketemu di bulan Ramadan, luar biasanya kan? Itu kelebihan kita, itu kita bersyukur pada Allah. Kurang apa kita pada Allah? Diberikan banyak kenikmatan kok tidak menjadikan kita bersyukur, tidak menjadikan kita percaya diri. Kita ini hanya lebih rendah dengan oleh orang yang bukan Muslim. Dan kita dengan sesama Muslim harus merasa musawa, harus merasa sama. Dan Allah mengatakan bahwa kita lebih mulia kalau kita lebih bertakwa. Kan gitu. Jadi kalau kita ingin menghilangkan insecure kita, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita. Biar orang nggak tahu saya akan Daud. Itu untuk memuliakan diri saya di mata Allah. Penilaian kan penilaian, yang penting penilaian di mata Allah. Ngapain penilaian di mata manusia? Penilaian di mata manusia itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau orientasi kita itu penilaian pada Allah, kita nggak akan insecure menghadapi orang. Terserah aja kalian menilai saya, nilai saya terserah aja. Saya hanya butuh penilaian dari Allah. Dan itu saya tutup rapat-rapat hanya menjadi rahasia saya dengan Allah saja. Ketika saya qiraah, ketika saya zikrullah, itu rahasia saya pada Allah. Biar Allah saja yang tahu. Dan itu yang akan meningkatkan diri saya, akan memuliakan diri saya. Gitu ya. Jadi pertama, banyak ingat pada Allah. Kemudian, ingat bahwa itu hanya urusan dunia. Kemudian, muliakan diri kita dengan banyak-banyak melakukan amalan-amalan sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah. Tidak pedulikan penilaian manusia dan kita pedulikan adalah penilaian Allah. Begitu ya. Selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu, saya Oktavinda kelas 11 MIPA 4 izin bertanya, bagaimana cara menyikapi diri yang sulit bersosialisasi dengan lingkungan Bu? Terutama dengan orang yang berbeda usia dengan kita. Terima kasih atas jawabannya. Usianya berapa ini? Ada nggak?
Usianya berapa? Kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 11 berarti 16 tahun ya. Jadi begini, memang usia remaja itu tidak sama ya, tidak sama prosesnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Masalah yang terjadi pada remaja diantaranya adalah kesulitan bergaul. Apalagi kalau itu tidak di usia yang setara, tidak di peer grupnya, tidak setara. Jadi kalau dia, apalagi terutama di usia yang lebih tinggi, apalagi itu nanti kalau sudah kakak-kakaknya yang mahasiswa, dia jadi apa ya, serba salah gitu. Mau bicara dengan dia yang nggak pas ya, kadang-kadang apa nggak tahu yang dibicarakan. Tetapi kalau dengan anak-anak yang masih kecil, yang masih SD atau SMP itu kok ya aku sudah kelihatan gede sendiri begitu ya. Jadi memang diantaranya masalah yang sering menjadikan anak remaja itu adalah bersosialisasi. Nah, bagaimana caranya bersosialisasi yang baik? Sebetulnya kalau dilihat dari seorang tokoh-tokoh, pembicara yang baik adalah satu, yang pandai mendengarkan. Jadi ketika tadi Ananda tadi mau bagaimana cara bersosialisasi adalah mendekat dan mendengarkan. Kalau itu baik didengarkan, kalau tidak baik berarti Allah tidak menghendaki kita berteman dengan dia, kita menjauh. Jadi pembicara yang baik adalah pendengar dulu yang baik. Deketi temanmu deketin dulu. Ya. Kemudian kalau baik kita teruskan, kalau tidak baik ya orang itu memang kita harus berteman dengan yang baik-baik saja, berteman mempunyai walidah, mempunyai teman akrab yang baik-baik saja. Kalau yang umum ya itu menjadi teman biasa saja. Gitu ya. Jadi diam dulu, mendengarkan dulu baru interaksi. Ada lagi mungkin? Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya izin bertanya, tarawih 20 rakaat itu apa ada tuntunannya ya, Bu? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Jadi memang dalam riwayat yang pernah saya terima itu memang ada begitu, tetapi paling sering itu kan makanya dikatakan sholat sunnah itu kan masna-masna ya, artinya dua-dua. Bahkan dalam hadis itu kalau kamu takut segera kesubuhan ya, sholat kesubuhan, sholatlah witir 1 rakaat kan gitu ya. Nah, ada hadis yang 2 sampai 20, tetapi yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah adalah 11 rakaat. 2 kemudian 3. Ya, seperti itu. Itu ya, yang paling sering dilakukan Rasulullah adalah 11. Lagi yang lainnya? Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Aisyah izin bertanya, bagaimana jika kita menasihati orang lain padahal kita sadar bahwa diri kita juga belum baik? Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai orang munafik? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Oh tidak, bukan orang munafik ya. Jadi kalau kita menasihati kemudian merasa diri kita itu juga salah atau banyak salah, enggak ada. Nanti tawasul itu enggak ada. Ya. Karena memang manusia itu enggak ada yang lepas dari dosa. Semua manusia, kullu bani Adam itu khata'un. Jadi bani Adam itu semua salah. Nah, kalau kita udah merasa 100 enggak mau menegur ya kita namanya tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita ketika melihat saudara kita itu salah, kita tegur. Nah, cara penegurannya itu yang harus yang baik. Jadi pada saat kita menegur, sampaikan, Mbak, maaf dulu Mbak, kalau saya menegur ini bukan berarti saya itu sok apa ya, kalau sering dibilang sok pinter, sok suci gitu ya, sok alim, sok ini, oh bukan karena itu Mbak. Tetapi saya juga banyak salahnya. Kalau kita sampaikan, jadi orang menyampaikan teguran itu harus objektif. Bahwa saya juga salah. Intinya saya juga salah. Suatu saat kalau kamu nemuin saya salah, saya juga tegur, gitu loh.
Nah, kalau teguran, nah, kemudian Mbak, saya menegur ini, Dek, Mas, Pak, Bu, dan sebagainya. Kalau saya salah ini, saya menegur bukan berarti saya itu paling benar. Tetapi saya juga salah dan saya akan terima kasih sekali kalau ketika saya salah, panjenengan kersa menegur saya. Nah, kemudian disampaikan tegurannya. Ya, jadi menegur itu tidak sambil ini ya, kadang-kadang meneguri ya sambil sekalian balas dendam begitu, sambil melampiaskan emosi. Kadang-kadang gini kuwi yo ngono, misalnya gini kuwi yo pamer, gini. Nah, itu kan seolah-olah menegur tetapi dengan kedengkian, dengan emosi. Ya. Kita menegur tidak boleh begitu. Menegur dengan objektif bahwa kita itu juga tidak terlepas dari salah. Yang panjenengan kalau melihat saya salah, saya malah terima kasih tegur, dan sekarang saya menegur itu dalam rangka kasih sayang. Kalau itu orang lain bukan teman kita, mana kita mau menegur, kan kita nggak berani menegur. Jadi orang yang menegur itu justru orang itu yang mengamalkan perintah Allah, menunaikan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, jadi orang yang menegur itu bukan orang yang munafik, itu menunaikan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian cara menegurnya lah yang baik, ya. Jadi kita tuh kotoon, kita tuh mesti salah gitu loh. Jadi minta pada yang kita tegur, Mbak, saya juga akan sangat berterima kasih kalau ketika saya panjenengan kersa menegur saya. Ya, jadi tadi itu ya, bukan jadi orang yang munafik, dan harus disuburkan di antara kalian, di antara kita umat Islam itu saling disuburkan untuk tegur menegur, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau itu untuk ditumbuh suburkan, gitu. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, ngapunten Us badhe tanglet Us kados pripun cara ingkang pas kangge ngurangi sifat utawi karakter anak wadon kang cerewet, blak-blakan, ceplas-ceplos ngoten Us. Nah, contohnipun pas cerita kalian rencang-rencang niku ceriwis pasti sanget, terus melandang boten mandek-mandek ngoten Us, matur nuwun. Kemarin saya menyampaikan tentang wanita yang anggun, ya. Wanita yang anggun itu bukan berarti tidak bicara, ya. Memang kadang-kadang kita harus waspada. Ini bahasa Jawa apa bukan? Kalau orang ada bukan yang dari Jawa ya, kebanyakan dari ke perempuan itu kan memang banyak bicara, walaupun itu waktu mudanya itu anteng. Tetapi begitu dia itu apalagi sudah punya anak, wah itu ngendikannya tidak bisa dihentikan. Jadi saya juga pernah dibilang nek ngomong rasa dindeke. Jadi kalau saya pas siaran itu ada yang bilang saya kecepetan begitu ya. Nah karena yang keluar itu bukan ngoyoworo begitu ya. Jadi sampai ada lah iya dindeke ora iso karena ngomong terus. Kalau itu memang harus dibicarakan. Jadi kalau membicarakannya itu selama pembicaraan itu tidak membicarakan orang dan berbicara tentang agama, itu juga kerasan sekali. Ya, berbicara, oh ini gimana? Ini itu kita juga kerasan. Berbicara din itu juga sangat ngerasan. Coba kalau kita ngaji, ya, yang memberikan ahad pagi itu biasanya berapa jam kita mendengarkan al-Ustaz? Sekian jam loh. Kita betah-betah saja, ya, kita senang saja. Ya. Nah, yang penting bicara itu nggak apa-apa selama itu perlu. Selama itu perlu. Nah, kalau kemudian isi pembicaraannya itu jadi kesana kemari, kemudian membicarakan masalah duniawi, itu yang harus kita batasi. Masalah dunia, masalah pakaian kita, masalah uang, itu semua urusan duniawi. Yang namanya para sahabat itu, sahabat yang paling kaya itu siapa? Yang pedagang itu nggak pernah. 10 sahabat awal itu semua orang kaya. Itu sama sekali nggak pernah bicara masalah materi. Luar biasa kan. Yang dibicarakan selalu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang din, tentang umat. Itu yang harus kita jaga. Nggak apa-apa, bicaranya juga sampai lama di suatu tempat. Kalau Rasulullah itu sering mengadakan majelis duha. Itu juga lama di sana. Nanti masih berlanjut. Bahkan
ada seorang ulama itu kalau ada muridnya itu oradongan, itu mereka membuka, kamu belum paham ya, kamu ketemu saya sehabis subuh. Sampai seperti itu juga untuk bicara. Bicara selama kita, pembicaraan kita itu bukan urusan dunia, itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya. Jadi, tapi memang kalau urusan pembicaraan kita itu kemudian meremen, membicarakan orang, hati-hati. Hati-hati. Sekarang pembicaraan itu kadang nggak dengan lisan kok. Ini apa dudeng kita, apa itu telunjuk kita itu juga bisa ngajak kita ke sana. Kalau sudah kita pencet HP, ke WA, itu juga hati-hati kita. Makanya saya sering ingatkan, coba sekarang dibentengi betul HP dengan di luar HP. Kalau perlu, kalau biasa baca Qurannya lihat HP, sekarang jangan dengan HP, karena itu jebakan setan betul, jebakan setan yang mujarab itu. Teling, begitu ada WA, delok sik. Apa ini mah? Cuma sebentar. Nggak jadi ngaji. Sudah, ngajinya jangan pakai itu. Pakai buku saja, pakai Quran saja. Itu jebakan yang luar biasa itu. Ya, nanti main ngegame. Wah, ya ini aja kok 5 menit. Nah, itu sudah terjebak. 5 menit itu juga sudah terjebak. Menurut dia cuma sebentar, itu sudah terjebak. Jadi HP itu betul-betul jebakan setan. Udah sekarang baca Qurannya nggak usah pakai HP seperti itu. Nah, jadi tadi ya, Triwis banyak bicara, ngomong terus nggak apa-apa. Bahkan perempuan itu kalau sudah menikah, sudah punya anak itu ya ngomong terus. Ya, ngomong terus. Saya termasuk lebih suka senyum daripada ngomong. Ya, tetapi kalau begitu harus ngomong ya panjang gitu ya. Sampai dulu tuh saya pernah, anak saya sudah besar-besar ya, kalau saya marah itu kan mereka sopan, mereka nggak berani bergerak, berdiri, kemudian tangannya ngabu rancang, ya. Kemudian yang dia ucapkan ketika saya sudah selesai marah, Mama kalau marah jangan lama-lama ya, aku capek. Jadi kalau udah jadi ibu itu mesti ngomong terus, karena maunya aja saja yang dibicarakan supaya anaknya tidak salah. Jadi selama tidak menyangkut orang, tidak ghibah, itu tidak apa-apa. Gitu. Selanjutnya, monggo. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya izin bertanya, Bu. Maaf jika keluar dari tema. Kalau ada orang yang di hatinya ada kalimat tauhid, kemudian ternyata ia masuk neraka, tapi karena di dalam hatinya tadi ada kalimat tauhid, maka ia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga belakangan. Apakah yang seperti itu benar, Bu? Terima kasih atas jawabannya. Iya, sebetulnya itu kan pendapat itu kan banyak sekali ya. Pendapat itu banyak sekali. Kemudian saya juga termasuk yang mendapat, saya pernah belajar di ma'had ya. Kemudian saya juga punya ustadzah, punya dosen yang dia suka sekali memberitahu saya tentang hadis-hadis yang nggak pernah saya temui gitu ya. Jadi pendapat itu memang bermacam-macam. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita dalam hal ini betul egois, kita itu egois untuk mengharapkan kasih sayang dari Allah. Ya, jadi kita tidak, yang harus kita yakini adalah kalau saya melakukan sesuatu yang baik, itu pasti Allah akan menyayangi kita dan Allah akan mengampuni saya dan saya akan dimasukkannya ke surga. Bahkan dalam salah satu hadis itu kan dikatakan kalau kita tidak bisa masuk surga, dan kalau kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Nah, kalau kita masuk surganya itu karena kasih sayang Allah, sekarang ini yang harus kita lakukan adalah apa itu? Cari perhatian. Supaya Allah itu memperhatikan kita. Capernya kita tuh gimana? Caper pada Allah. Kalau saya sering mengucapkan di rumah saya, caper nih di Allah itu ya biasanya baca Quran, sholat sunnah, apa seperti itu ya, duduk tafakur sendiri, nggak mau diganggu ya. Itu biasanya caper Allah seperti itu. Nah, kita ingin Allah itu mengasihi sayangi kita. Sekarang kalau tadi bahwa kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, kan berarti kita mohon supaya Allah itu menyayangi kita. Orang tuh biar sayang itu kan kita harus melakukan semua yang diperintahkan Allah. Jangan sampai kita melihat Allah itu tidak ridho dengan kita karena kita mengharapkan kasih sayangnya. Saya harus mendapatkan wajah ridhonya dari Allah. Kalau itu kita bisa kita bisa melihat ya, tapi kan kita yakin ya itu, yakin kita dilihat oleh Allah. Jadi saya
harus dalam keridhoannya Allah. Jadi kalau kita merasa dilihat itu, saya nggak bisa melihat, tapi kalau saya melihat, saya ingin Allah itu ridho dengan semua sikap dan perilaku saya. Itu orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Jadi kita mari membatasi bahwa itu sudahlah. Masih ada orang yang think tank-nya, maksudnya think tank-nya itu yang mengurusi itu, yang ini bagaimana. Kadang-kadang kemampuan otak kita itu kan berkembang. Ya, dulu itu nggak percaya planet, sekarang udah kita tahu planet dan sebagainya ya. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya setiap perilaku kita long life ya, hidup kita itu kan long life, dan kita perilaku kita ini pada hakikatnya adalah bekerja menuju kepada Tuhannya. Bekerja artinya berperilaku, setiap perilaku kita, setiap ucapan, perumahan muka, tutur kata, bahkan gerak tangan kita. Ini gerak tangan yang tidak mengenakan ya. Awas, enggak berawas, tapi marah dengan itu juga gerak tangan. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita jangan sampai terlena. Bahkan ketika kita tidak semua organ tubuh kita itu nanti akan berbicara. Kita dikunci mulut kita, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah kalau kita memikirkan pendapat ini, itu capek kita ya, kita capek. Dan mungkin kalau kita mah kemana-mana untuk minta ini bagaimana, ini hadisnya bagaimana, udah kita Ramadan ini terutama kita fokus untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita. Karena kalau kita melihat hadis misalnya, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita, kan begitu ya. Wah, nanti ada pertanyaan lagi, apa itu hadisnya sahih, apa itu ya, nanti ngapain mikir panjang-panjang seperti itu gitu ya. Nah sekarang yang kita lakukan di Ramadan ini nanti kita batasi supaya kita tuh dapat pengampunan dari Allah. Oh dok, kamu hari ini sudah tak ampuni. Luar biasa. Jadi kadang saya tuh memang ini ya, kamu biasa ya, luar biasa ya. Kalau itu kadang-kadang kita diberi, sini tak kasih uang, tiba-tiba kita biasanya dapat uang 100-200 ribu, kita dikasih uang 2 juta. Kan senang sekali ya kita sama. Wah, terima kasih sekali. Wajah kita itu wajah kita ketika kita menerima sesuatu, berterima kasih dengan orang tua kita itu, wajah itu yang kita setorkan pada Allah. Jadi wajah pada saat kita gembira, berterima kasih karena kebaikan orang tua kita, wajah itu yang kita setorkan, yang kita caperkan pada Allah, karena semua yang sudah diberikan Allah pada kita. Bisa nggak membawa itu? Jadi wajah itu sekarang yang mudah itu bukan 2 juta. Sekarang kita itu nanti kalau anak-anak itu kalau betul-betul puasanya itu semua dapat masing-masing dapat 1 miliar. Wah, itu puasanya kayak apa ya? Banyak sekali ya, banyak sekali. 1 M. Wah. Kemudian pikirannya beli apa ya? Rumah itu bisa kok. Banyak sekarang rumah yang 200 juta, macam-macam. Padahal yang itu janjikan orang, yang menjanjikan Allah itu jauh dari itu. Yang menjanjikan Allah itu apa? Diampuni dosa-dosanya. Kalau diampuni dosa-dosanya itu apa? Toh kita nggak punya dosa. Nah, kalau kita nggak punya dosa itu kita masuk surga dan ketemu Allah. Lebih besar mana uang 1 miliar dengan ketemu Allah? Nah, ini yang kita harus kita tarik. Logika kita itu kita tarik. Oh, 1 miliar, 1 miliar. Ketemu Allah jauh lebih mahal lah. Orang yang banyak puasa masih tetap bicara kotor, puasa itu enggak ketemu Allah. Allah bahkan enggan, enggak berhajat, enggak berminat untuk mengukur apa itu puasa kita. Nah, kita berharap, ya Allah, mohon ya Allah, ya Allah, bukan 5 miliar ya, bukan 5 miliar itu minta mohon surga ya Allah. Nah, jadi setiap saat itu mohon pada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini menjadikan saya mendapat pengampunan Engkau ya Allah setiap nanti berbuka puasa. Ketika kita melakukan sholat, ya Allah mudah-mudahan saya termasuk yang dapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu bukan orang yang hanya dapat lapar dan dahaga ya, tetapi mudah-mudahan makanya kita terus bersungguh-sungguh ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pengampunan dosa. Lagi ketika kita makan, kita
zahabat doma semuanya. Mudah-mudahan saya dapat pengampunan setiap sampai nanti malam ya Allah. Doa kita itu doa kita ya Allah mudah-mudahan puasa saya berhasil, dosa-dosa saya diampuni. Bayangkan lebih dari sekedar 5M, lebih dari 1M, lebih dari semua dunia seisinya. Kan kalau kita fajar, salat fajar itu kan kebaikannya seperti dunia seisinya. Luar biasa kan. Ini surga. Surga itu jauh lebih besar daripada dunia seisinya. Kita harus tawar, kita harus jalan. Oh, surga. Wah, kalau pagi itu aja dunia seisinya. Surga ini. 5M, 10M, berapa M, saya nggak peduli. Saya harus memaknai puasa saya ini dan saya nanti mendapatkan surga. Jadi ketika kita sholat, kita mohon pada Allah itu gembira kita seperti kalian semua ketika mendapatkan sesuatu dari Allah yang jauh di luar di luar kebiasaan. Biasanya juga sih itu uang sakunya 500 atau mungkin 5 juta. Dapat 10 juta. Ini uang apa mama? Ya yang dikasih uang kan saya biasa memberi begitu tuh. Ini uang apa mama? Udah nggak apa-apa, ditabung ya misalnya begitu. Itu luar biasa. Mimiknya, wajahnya itu luar biasa. Kita juga harus begitu. Kita mohon surga, diampuni dosa kita. Wajah kegembiraan kita ini, kegembiraan termasuk kegembiraan puasa ini. Makanya saya sering gembira, puasa gembira. Kita nanti diampuni oleh Allah. Berjuang supaya kita diampuni oleh Allah. Udah kita mikir itu dulu. Itu yang berguna untuk kita. Gitu ya. Oke, mari berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Melani Arvina Dewi dari kelas 11 MIPA 4. Mau bertanya bagaimana caranya agar konsisten berprogres, Bu? Cara tidak sering menunda-nunda pekerjaan, Bu. Dan kenapa melakukan kegiatan sendirian itu sulit sekali, sering menunda-nunda. Dan saya malah lebih konsisten dan teratur waktu di asrama. Waktu bersama banyak orang. Saya takut saat saya melakukannya dapat merugikan orang lain dan saya pernah dalam titik demotivation. Bagaimanakah cara mengatasi semua itu, Bu? Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya. Jadi kebaikan itu akan sangat mudah seandainya kita bersama-sama. Dan di asrama itu mungkin banyak hal ya, makanya ada wasbir nafsaka itu ya, bersabarnya itu. Teman kita tuh ya bermacam-macam, ada yang bikin ini, tapi itu bekasnya amat sangat terasa ya. Nah, dan kebaikan itu akan terasa enteng ketika kita bersama-sama. Nah, kemudian bagaimana supaya kita ini istiqomah? Kembali ke membuat karakter ya, saya sering sekali karena ini memang perlu. Jadi membuat bagaimana? Kalau di sendirian jadi malas itu artinya kebaikan itu belum menjadi watak. Misalnya kalau di asrama saya bisa 2 jus sehari gitu ya. Minimal berapa jus? 2 jus ya sehari ya. Nah, kalau enggak. Jadi kalau tidak 2 jus itu berarti saya belum berkarakter 2 jus. Jangan-jangan baru one jus ya seperti itu. Jadi benar ketika sendiri mesti godaan setan lebih pandai dikeroyok begitu ya, kita bisa wah kan tapi kan sudah istiqomah, kurang sedikit nggak apa-apa lah, saya ini lahnya itu terlalu banyak, ini saya disuruh ibu lah adik saya ini kemudian mencari pembenar tapi kan istiqomah, iya nanti mereteli sidik-sidik seperti itu ya. Nah, kenapa belum berkurang dan berat dilaksanakan ketika sendirian? Karena ini belum jadi karakter. Karakter itu sesuatu kebiasaan, lebih dari sekedar kebiasaan, sehingga kalau itu tidak kita lakukan membuat kita ini cemas, membuat kita itu tidak nyaman. Salah satu karakter yang mudah saya tunjuk adalah karakter sholat. Ketika jam segini kita belum sholat asar di satu forum, bagaimana perasaan kita? Wah, nggak enak sama sekali. Nggak enak sama sekali. Mau izin, tadi di depan sudah dibilang. Tidak, yang sholat sekarang. Jadi begitu, sholat sekarang.
karena ini saya ini nggak boleh keluar asar sekarang. Nah tadi lupa gimana? Tadi lupa. Waduh, tadi sudah nggak boleh. Ini gimana ini? Aku belum sholat asar ini gimana ini? Ya, itu. Nah akhirnya apa? Tergantung orangnya masing-masing. Takut sama manusia atau takut sama Allah? Kan begitu. Kalau takut dengan Allah, ya ada saja jawabannya. Nanti Allah akan membimbing kita. Maaf Pak, saya belum sholat asar ini lupa, baru ingat belum sholat asar. Tadi kan tadi lupa, selalu ada jawabannya. Saya pernah melihat anak kecil itu, jadi dia terbiasa sholat tepat waktu. Kemudian waktu itu dia belum sholat asar, belum sholat duhur, bangun sholat asar. Bangun tidur nangis. Kalau tidak, jadi dia ketinggalan satu sholat. Nangis sudah dibujuk siapapun nggak berani, nggak mau diam. Dibujuk orang tuanya nggak diam, siapa nggak diam. Akhirnya saya yang membujuk. Dia bilang dengan orang tuanya, aku takut masuk neraka, aku tidak sengaja, aku tidak bermaksud meninggalkan. Kan nggak boleh kita meninggalkan. Pengertian wawasannya yang sangat sedikit itu betul-betul dia sedih sekali. Akhirnya diterangkan, nggak apa-apa, lupa itu boleh. Pas ingat itu waktu sholat. Nah, jadi hubungannya dengan itu tadi, itu belum menjadi karakter. Walaupun di asrama sudah 1 tahun misalnya. Nah, bagaimana supaya ini jadi karakter? Jadi karakter itu dari action, pikir dulu, obsesi pikiran, ada action yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau habit. Habit yang menetap lama akan menjadi karakter. Nah, karakter itu kalau tidak melakukan, kadang lupa tidak apa yang tertinggal, tapi sudah gelisah. Kenapa ya saya gelisah? Kenapa ya? Oh, saya belum sholat asar, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana supaya itu betul-betul ketika sendiri tetap ini lakukan kebiasaan itu dengan nyaman. Jadi kan kadang-kadang anak-anak itu seringnya melakukan itu terpaksa dan merasain enggak terbebani, hanya ini sebagai satu kewajiban. Tetapi belum dinikmati. Tetapi tidak dengan hati. Seperti tadi loh, wong itu urusan pada Allah, urusan baca Quran, urusan zikrullah, urusan Asmaul Husna. Kenapa kamu lakukan dengan terpaksa? Sehingga hanya menempel menjadi kebiasaan. Tidak menempel menjadi karakter karena hatimu nggak ngikut. Saya harus senang. Saya ini menghafalkan ayat-ayatnya Allah. Saya harus senang karena saya ini yang harus dimasukkan. Karena yang saya baca ini perkataan Allah, bukan hanya perkataan presiden, bukan hanya perkataan pimpinan, bukan hanya perkataan ketua OSIS, bukan. Ini perkataan Allah dan saya harus senang. Saya mempunyai kesempatan untuk membaca ayat-ayat Allah. Jadi, kenapa sudah jadi kebiasaan kok hilang sedikit demi sedikit? Karena pada saat kamu membiasakan diri, itu tidak kamu sertai dengan hati yang senang. Kalau segala sesuatunya hanya terpaksa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu nanti bisa hilang. Kalau kamu terawih sholat malam hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu nanti akan hilang setelah Ramadan. Tetapi kalau kamu melaksanakannya dengan hati, dengan senang, jadi melaksanakan sholat, melaksanakan puasa itu dengan iman dan menghadapi doa Allah itu, dalam salah satu tafsirnya Wahdi Saban itu gembira, sangat senang sekali ya. Puasa itu sesuatu yang sangat menyenangkan karena semuanya diurus oleh Allah, pahalanya semuanya yang menghitung Allah. Baik puasa saya, semuanya oleh Allah. Jadi itu mendatangkan kesenangan. Nah, kalau kita pada saat pelatihannya yang dilakukan, ini kita kan pelatihan nih, dilakukan oleh Allah dalam 1 bulan ini. Kamu lakukan hanya sekedar kewajiban yang menggugurkan kewajiban, nanti kalian akan kembali. Tetapi kalau kamu dengan perasaan senang, dengan gembira, dengan mengharap hari demi hari, detik demi detik,
denyutan jantung demi denyutan jantung untuk mengharap kasih sayang Allah, untuk mengharap apa itu diampuni dosanya. Mudah-mudahan nanti sampai kita selesai Ramadan pun kita juga tetap akan senang dan akan mempunyai kebiasaan-kebiasaan itu. Itu, Mbak. Baik, insya Allah materinya cukup sampai di sini dulu. Sudah Sabtu mungkin bisa ditutup dulu. Ya. Yang itu ya. Anak-anak semua, Ramadan ini jadikan ini Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Karena Ramadan tidak akan terulang, ya. Ramadan nanti belum tentu kita mengalami Ramadan. Jadikan Ramadan ini penuh makna, Ramadan terindah dalam hidup kita. Ramadan yang terwarnai, Ramadan yang penuh sukacita, penuh haru karena kita dekat pada Allah, penuh kebahagiaan karena semuanya dinilai oleh Allah. Makanya sebelum waktu ini, baru 10 hari yang terakhir, mudah-mudahan kita finish dengan finish yang terbaik. Mulai hari ini kita lebih bermakna sekali dalam menyambut dan melaksanakan hari Ramadan. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik itu, yang baik itu semuanya dari Allah dan yang jelek adalah dari saya. Mari acara sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara yang selanjutnya adalah dokumentasi. Untuk teman-teman semua bisa on cam dulu nggih. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Udah. Terima kasih teman-teman. Baik, alhamdulillah. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirup aku sirup. Kami sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, dan karena belum bisa bertanya pada kajian sore hari ini karena keterbatasan waktu juga, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa meninggalkan